Selamat siang anak-anakku yang terkasih dalam Kristus. Berjumpa lagi dengan Bapak dalam Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Hari ini kita akan belajar dengan materi kita yang kedua, yaitu hak dan kewajibanku sebagai warga negara Indonesia. Tujuan kita belajar di hari ini adalah supaya kita semakin paham bahwa kita itu adalah bagian dari negara Indonesia yang beraneka ragam. Ini adalah anugerah Allah yang patut kita syukuri. Maka anak-anakku, marilah kita mulai pembelajaran kita kali ini. Anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, sebelum kita mulai belajar kita pada hari ini, mari kita mengawalinya dengan doa pembuka ya. Lipat tangan, tutup mata, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menciptakan kami untuk hidup dalam sebuah negara, yaitu negara Indonesia. Kami menyadari bahwa sebagai warga negara yang baik, kami mempunyai kewajiban terhadap negara kami. Kami mohon kiranya kami dapat melaksanakan kewajiban kami dengan sebaik-baiknya, agar kami layak memperoleh hak kami, yaitu kesejahteraan dan kemakmuran bersama, seturut teladan Yesus Putramu yang juga telah menjadi warga negara yang baik. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, apakah yang dimaksud dengan kewajiban? Siapa tahu, kewajiban itu adalah sesuatu hal yang harus kita lakukan. Lalu, apa yang dimaksud dengan hak? Hak itu adalah sesuatu hal yang boleh kita terima jika kita sudah melakukan kewajiban. Antara hak dan kewajiban ini harus kita lakukan secara seimbang anak-anak. Artinya apa? Artinya adalah kita melaksanakan kewajiban dahulu, baru kita menerima hak. Bukan sebaliknya ya. Maka dalam rangka kita bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, hak dan kewajiban kita tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 sampai pasal 34. Secara ringkas, beberapa kewajiban kita sebagai warga negara adalah membayar pajak, ikut dalam usaha bela negara, mentaati hukum yang berlaku. Sementara untuk hak antara lain hak mendapatkan pendidikan yang layak, mendapatkan pelayanan kesehatan, mendapatkan tempat tinggal, memeluk agama atau kepercayaan, mendapat perlindungan hukum. Anak-anakku yang terkasih, terkait dengan hak dan kewajiban, kita juga bisa belajar dari Tuhan Yesus sendiri, yang mana Tuhan Yesus itu telah melaksanakan kewajibannya dan juga sekaligus memperoleh haknya sebagai bangsa Yahudi yang sedang dikuasai oleh Kekaisaran Romawi. Mari kita simak bacaan Injil berikut ya anak-anak. Bacaan Injil akan kita ambil dari Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai dengan 22. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga. Sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya.
Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anakku yang terkasih, dalam bacaan Injil tadi, salah satu contoh kewajiban yang dilaksanakan Yesus sebagai warga negara adalah apa, anak-anakku? Membayar pajak kepada Kaisar. Maka anak-anakku, dengan meneladani Yesus ini, kita sebagai warga negara Indonesia sekaligus sebagai warga gereja, kita juga harus melaksanakan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya, sehingga juga akan menerima hak kita dengan sebaik-baiknya pula. Salah satu tokoh gereja yang menekankan hal ini adalah Monsinyur Albertus Sugio Pranoto. Dia adalah Uskup Agung Semarang. Yang menjadi semboyan dari Monsinyur Albertus Sugio Pranoto adalah 100% Katolik, 100% Indonesia. Artinya adalah kita sebagai warga negara Indonesia wajib melaksanakan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya. Namun juga perlu diingat bahwa kita itu adalah warga gereja. Di sini kita juga harus melaksanakan kewajiban kita sebagai anggota gereja dengan sebaik-baiknya pula. Dalam melaksanakan kewajiban sebagai warga negara Indonesia dan warga gereja, tidak boleh bertentangan anak-anakku, harus selaras. Saat ini kalian masih dalam usia pelajar. Anak-anakku, mari laksanakan kewajiban kalian. Belajar dengan sebaik-baiknya, belajar dengan tekun, belajar dengan keras, supaya nanti siap menjadi generasi penerus bangsa. Baik anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, demikian pembelajaran kita kali ini. Mari kita akhiri dengan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa, terima kasih atas anugerah boleh menjadi warga negara Indonesia. Bantulah kami supaya kami dapat melaksanakan kewajiban kami sebagai warga negara Indonesia dan sekaligus sebagai warga gereja. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa anak-anakku dalam pembelajaran kita minggu depan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan dan berkah dan